Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Timur mau baca buku yang namanya Anjing Ashabul Kahfi. Yuk kita baca bersama-sama. Yuk. Aku menerima takdir yang telah ditetapkan kepada diriku. Aku diciptakan oleh Allah di muka bumi sebagai seekor anjing. Aku yakin diriku pasti bermanfaat bagi sesama. Pada suatu hari aku merasakan terik matahari kota Efesus yang panas sekali. Aku mencoba mencari air untuk mengobati haus pada diriku. Aku melihat seorang penggembala, dia juga melihatku. Aku pun menggonggongnya kepadanya. Ternyata dia mengerti maksudku. Kamu dia memberikan air kepadaku. Aku pun segera meminum air tersebut sampai habis. Bahkan penggembala itu juga memberiku sepotong daging yang dibawanya. Aku memakannya dengan lahap. Aku melihat penggembala itu rutin melakukan gerakan yang tidak aku ketahui sama sekali. Aku baru menyadari bahwa penggembala itu sedang beribadah kepada Allah. Hatiku bergetar mendengar lantunan doanya. Aku berterima kasih kepada Allah yang telah mempertemukanku dengan hambanya yang salih. Aku pun bertekad aku akan menjadikannya sebagai majikanku. Aku pun sampai di rumah. Penggembala yang sangat sederhana. Sebelum masuk ke dalam rumah, aku melihat penggembala itu berdoa kepada Allah. Penggembala itu menyuruhkan tidur di luar halaman
rumahnya. Dia juga berpesan kepada diriku untuk menjaga domba-domba peliharaannya. Pada suatu malam, aku melihat dua orang menuju rumah majikanku. Aku pernah melihat kedua orang itu di kerajaan Dapianus. Ternyata salah. Seorang di antara mereka adalah menteri di kerajaan Dapianus. Aku memberitahukan kedatangan mereka dengan menggonggong. Majikanku pun segera keluar dan menyuruh kedua orang itu masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian aku melihat 4 orang yang mendatangi rumah majikanku. Aku mendengarkan pembicaraan mereka. Wahai saudaraku Dapianus yang kejam telah mengetahui keimanan kita. Dia akan membunuh kita semua, maka kita harus meninggalkan kota. Afsus demi menyelamatkan keimanan kita kepada Allah. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, keenam pemuda itu sudah berkumpul di rumah majikanku. Aku melihat sebelum pergi mereka berdoa kepada Allah. Aku ikut bersama mereka meninggalkan kota Afsus menuju gua yang berada di luar kota sebelum matahari terbit. Aku dan ketujuh pemuda itu sudah sampai di gua. Aku mendengar ketujuh pemuda itu mengucapkan Alhamdulillah. Rasa letih menghinggapi mereka semua. Ketujuh pemuda itu pun beristirahat. Tidak beberapa lama mereka semua tertidur. Aku berjaga-jaga di mulut gua. Aku
merasakan gentu yang menyerang diriku sehingga aku tertidur pula. Allah berkehendak membangunkan 7 pemuda yang beriman itu dari tidur panjang mereka. Salah seorang di antara mereka bertanya, "Berapa lama kita tidur di sini?" Para pemuda itu mengira hanya tidur semalam. Aku mendengar di antara mereka berkata, "Allah yang mengetahui berapa lama kita tidur di sini. Lebih baik di antara kita keluar untuk membeli makanan." Pilihan itu jatuh pada penggembala. Aku pun mengikuti majikanku keluar dari gua. Aku melihat dari wajah majikanku seperti keheranan melihat bangunan yang berbeda. Dia belum pernah melihat bangunan itu. Aku dan majikanku sampai di sebuah kota. Seluruh penduduk kota memandang ke arah kami. Aku melihat majikanku membeli makanan ketika si pedagang menerima uang dari majikanku. Pedagang itu bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Uang aneh, gambar siapa yang ada dalam koin perak ini? Kemudian dia memberitahukan bahwa Dakianus yang kafir itu sudah mati 3 abad yang lalu. Aku pun melihat majikanku dibawa ke istana raja. Kemudian bertanya tentang kisah hidupnya. Maka majikanku bercerita tentang pelariannya dan ke-6 sahabatnya dari Raja Dakianus yang kafir dan kejam itu. Raja itu berkata, "Wahai pemuda salih,
ketahuilah kamu dan sahabatmu telah tidur selama 39 tahun. Dakianus telah mati. Perkenankanlah aku bertemu dengan keenam orang sahabatmu. Aku melihat majikanku mengajak raja itu ke gua persembunyian banyak rakyatnya yang juga ingin melihat 7 pemuda gua itu. Mereka ingin melihat kekuasaan Allah. Aku melihat para pemuda itu menangis. Aku yakin mereka telah merasakan nikmat iman yang telah diberikan Allah kepada mereka. Setelah raja dan mereka bercengkarama, sesaat ketujuh pemuda itu kemudian tertidur lagi. Kali ini mereka akan tidur selamanya dan mereka akan dibangunkan kembali pada hari pembalasan nanti. Selesai deh. Jadi buku ini cerita tentang seekor anjing yang menemani 7 pemuda yang soleh bersembunyi di dalam goa, lalu tertidur selama 309 tahun. Segitu dulu ya videonya. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Nanti kita cerita lagi yuk. Dadah.